Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastyo. Selamat datang di ruang belajar. Hidup yang kita jalani harus bermakna, harus punya arti. Jika tidak, kita akan menemukan banyak kerugian. Kita akan sulit bahagia. Kita akan menjadi orang yang terombang-ambing kesana kemari. Bahkan bisa jadi kita menjadi orang yang sangat kaku. Kenapa sih kita harus menemukan makna dalam hidup kita? Di video kali ini kita akan membahasnya secara ringkas. Pernahkah Anda merasa bosan? Merasa hampa? Merasa nggak bersemangat? Merasa sangat sulit untuk bahagia? Mungkin Anda sudah punya semuanya, harta, kedudukan, keluarga, tapi terasa kok ada yang salah ya? Terasa hampa. Ini berarti bahwa Anda belum memiliki makna yang sebenarnya tentang hidup. Anda nggak mampu menemukan sesuatu yang berarti dalam perjalanan hidup kita, sehingga semua terasa kosong. Orang-orang yang hidup tanpa makna adalah orang-orang yang mudah bosan, mudah stres, mudah tertekan. Orang-orang yang hidup tanpa punya tujuan yang jelas, tanpa punya nilai yang bisa diperjuangkan, mereka sangat sulit untuk bahagia. Ada orang yang mengira makna hidup itu terletak pada kepemilikan akan uang, harta benda. Kemudian mereka berjuang untuk mendapatkan itu semua. Namun, sebagian dari mereka setelah mendapatkan itu semua, tetap saja hidupnya terasa hampa. Sebagian lain menganggap hidup bermakna adalah hidup ketika kita mampu menggenggam kekuasaan. Sebagian lain menganggap hidup bermakna adalah ketika kita memiliki wanita yang kita cintai. Tapi ternyata sebagian dari mereka yang sudah mendapatkan apa yang mereka perjuangkan, mereka merasa hampa. Ada kekosongan dalam jiwa mereka. Ada kerapuan di dalamnya. Ada ketidaknyamanan dalam hidup mereka. Jika sebagian dari kamu merasakan ini bertanda bahwa memang kamu menjalani hidup yang tanpa makna. Ada kebosanan, rasa hampa, stres, sulit bahagia, bingung entah mau mencari apa. Kadang orang-orang yang menjalani hidup tanpa makna, mereka merasa terombang-ambing kesana kemari. Mereka nggak mengenal dirinya, nggak punya identitas dirinya, nggak mengenal aspirasinya, nggak memahami apa keinginannya. Mereka hidup mengikuti apa yang ada di luar mereka. Ketika lingkungannya pergi ke barat, ia pun ke barat. Ketika semuanya ke timur, ia pun ke timur. Ketika yang lain ke utara, sama. Lagi-lagi ia ikut ke utara. Nggak ada prinsip hidup dalam dirinya. Hidupnya adalah orang lain. Ketika orang lain melakukan A, ia pun mengikutinya. Begitu seterusnya. Akhirnya apa? Lagi-lagi ia sampai pada kehampaan. Setelah ia mengikuti semua yang ada di sekitarnya, ia pun bingung. Ini hidup yang bagaimana? Hidup tanpa prinsip, hidup gak punya tujuan, hidup tanpa identitas. Ini menunjukkan bahwa hidup kita sedang tanpa makna. Kadang, orang-orang yang menjalani hidup tanpa makna terjebak pada kekakuan, terjebak pada fanatisme sempit. Mereka merasa, akulah yang paling hebat, akulah yang paling benar, semuanya salah. Jika kamu menjalani hidup yang seperti ini, maka berhati-hatilah. Ini adalah kebenaran semu. Ini adalah sesuatu fanatis yang bisa jadi membuat kekosongan dalam dirimu. Nggak ada orang yang paling benar. Semua orang punya potensi untuk melakukan kesalahan. Kalaupun kamu meyakini apa yang kamu lakukan ini benar, tapi jangan pernah menutup keyakinan bisa jadi orang lain juga benar. Mungkin kamu meyakini apa yang menjadi prinsipmu dan kemudian berhadapan dengan sesuatu yang berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Maka hargailah mereka. Jangan memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Jangan memaksakan apa yang kita pikirkan kepada orang lain. Karena model berpikir seperti ini adalah model berpikir yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang menjalani hidup tanpa makna. Mereka nggak benar-benar menemukan esensi dari hidup itu. Hidup tanpa makna membuat kita sulit bahagia. Membuat kita nggak punya tujuan dan terombang-ambing sana kemari. Atau mungkin bisa jadi menjerumuskan kita pada fanatisme sempit. Satu hal yang harus kita pahami, menemukan makna hidup adalah syarat utama terwujudnya rasa bahagia dalam diri kita.
Sebuah kebahagiaan tanpa syarat yang ada di diri kita, yang mampu kita ciptakan, itu hanya bisa hadir kalau kita mengenali apa yang menjadi makna hidup kita. Bagaimana kita menemukan nilai yang ada di dalam hidup kita, dan bagaimana kita hidup selaras dengan nilai-nilai itu. Mungkin sebagian dari kalian bertanya, lantas bagaimana caranya agar hidup kita bermakna, agar hidup kita bernilai, agar hidup kita mudah untuk bisa mendapatkan kebahagiaan? Ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan agar Anda mampu menemukan makna hidup yang sebenarnya. Pertama, coba Anda pahami apa yang membuat Anda merasa puas, apa yang membuat Anda merasa nyaman. Ketika Anda melakukan sesuatu yang membuat Anda nyaman dan Anda puas, maka rasa nyaman dan kepuasan itu bisa Anda rasakan seterusnya, tidak hanya saat Anda melakukan itu. Bisa jadi disitulah Anda bisa menemukan makna dan nilai hidup yang sebenarnya. Atau Anda bisa mencoba memahami apa yang Anda anggap penting dalam hidup Anda. Pahami prioritas. Jika kita telah paham apa yang menjadi prioritas kita, maka di titik ini kita bisa mungkin membuka pintu kebermaknaan dalam menjalani hidup. Hal berikutnya, Anda coba memahami kebebasan dalam berekspresi. Berapa banyak orang yang punya harta benda tapi mereka nggak punya kebebasan, sehingga ia merasa ini bukan hidup, hidupnya terpenjara. Ia terpenjara oleh aturan, oleh waktu, bahkan untuk sekedar berkumpul dengan keluarga pun sulit. Karena apa? Semua yang dilakukan sangat terbatas. Ia nggak punya kebebasan untuk sekedar ngobrol, nongkrong bareng teman, bahkan dengan keluarga. Maka di titik ini, Anda bisa mencari makna dan nilai kehidupan itu pada proses menemukan kebebasan dan ekspresi diri. Anda juga bisa memikirkan apa yang bisa saya berikan untuk membuat seseorang lebih bermanfaat, untuk membuat sesuatu lebih bernilai. Maka berbagi, memberikan sesuatu agar semuanya lebih baik, memberikan sesuatu agar orang lain mendapatkan manfaat, ini juga sesuatu yang bisa membuat Anda menemukan makna hidup yang sebenarnya. Semua hal tadi, mulai dari prioritas, apa yang kita anggap penting dan tidak, ataupun apa yang membuat kita nyaman dan puas, ataupun apa yang membuat kita bisa mengekspresikan diri, sampai dengan apa yang membuat kita bisa memberi manfaat pada orang lain. Itulah beberapa hal yang bisa Anda pikirkan dan Anda tetapkan sebagai tujuan dalam hidup Anda. Jika Anda sudah punya tujuan yang jelas dalam menjalani hidup, kemudian Anda menjalani proses itu, disitulah kita bisa menemukan makna hidup yang sebenarnya. Dan ketika kita mampu menggenggam makna hidup itu, hidup kita akan terasa jauh lebih mudah untuk mendapatkan kebahagiaan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.